saya atas nama Santri Mesyura dengan NIM 6030011903 dengan mata kuliah Mikrobiologi Umum. Selamat menonton. Enjoy! This call is now being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang berjudul sterilisasi. Sebelum membahas lebih lanjut, perlu kita ketahui apa sih itu pengertian dari sterilisasi. Nah, pada slide pertama dijelaskan tentang apa itu sterilisasi. Sterilisasi merupakan pembebasan suatu benda dari semua organisme yang hidup maupun bakteri dan sporanya, termasuk secara kimia ataupun secara fisika. Di mana benda yang dimaksud secara kimia ini yaitu contohnya seperti cairan ataupun larutan yang bersifat kimia, contohnya seperti alkohol. Nah, sedangkan secara fisika, sterilisasi secara fisika itu seperti contohnya temperatur yang digunakan untuk mematikan ataupun menghambat si makroba itu sendiri. Sedangkan pembebasan suatu benda yang dimaksud di sini disimpan media bahan yang digunakan itu perlu dilakukan yang namanya sterilisasi pada bendanya. Pada benda yang digunakan itu kita perlu melakukan sterilisasi terlebih dahulu. Nah, gunanya sterilisasi ini agar si bendanya ini itu tidak terkontaminasi dari bakteri ataupun bakteri-bakteri yang menempel pada bendanya ini setelah dilakukan sterilisasi, bakterinya ini atau mikroorganismenya ini akan mati. Adapun contohnya secara kimia. Contoh sterilisasi secara kimia ataupun secara fisika. Nah, secara kimiawi itu menggunakan etil alkohol pada tangan sebelum pengambilan spesimen dari penderita. Nah, contohnya itu seperti pengambilan spesimen pada darah itu merupakan secara kimia. Sedangkan secara fisikanya itu dengan panas kering menggunakan oven yang temperaturnya 160 ataupun sampai dengan 170 derajat Celcius. Nah, dalam hal ini dengan temperatur 160 atau 170 derajat Celcius ini diyakini bahwa temperatur atau suhu ini dia itu dapat membunuh si mikroorganismenya ini. Nah, dalam slide ini ada pemberian tata nama zat kimia. Nah, pemberian nama zat tata kimia ini ada beberapa macam, diantaranya yaitu dalam hal ini terdapat pembeda pada setiap nama yang dicirikan pada awalan nama maupun pada akhiran nama. Di mana pada awalnya ini dicirikan oleh jenis mikroorganisme, sedangkan pada akhiran pemberian tata nama dicirikan dengan kata sida. Kita lihat contohnya yang pertama, germisida ataupun germisid yang merupakan zat yang dapat membunuh kuman ataupun atau disebut juga dengan kuman. Di mana germisida ini merupakan zat kimia yang dapat membunuh kuman. Kemudian yang kedua ada disebut bakterisida atau bakterisid yang merupakan zat yang dapat membunuh bakteri. Nah, seperti sebelumnya germisida itu dapat membunuh kuman, sedangkan si bakterinya ini bakterisida dia dapat membunuh bakteri seperti nama awalannya, bakteri.
Sida itu berarti dapat membunuh atau mematikan. Kemudian yang ketiga fungisida atau dikenal fungi ini dikenal dengan jamur. Di mana fungsi si fungisida ini untuk di mana zat yang dapat membunuh jamur. Selanjutnya ada dikatakan virusida atau virusid. Dia ini merupakan zat yang dapat membunuh si virus. Nah, pada awalan kata nama zat kimia ini disebut viru. Viru itu kata lainnya merupakan virus. Selanjutnya ada sporosida, di mana sporo ini dikenal juga dengan kata spora. Sporosida atau sporosid ini adalah zat yang dapat membunuh si sporanya ini. Selanjutnya ada yang dikatakan dengan bakterio. Bakterio ini disebut juga dengan bakteri. Pada tata nama zat kimia ini, pada akhiran katanya diakhiri dengan kata statik, di mana statik ini merupakan penghambat dari pertumbuhan. Jadi yang pertama ada bakteriostatik, di mana si bakteriostatik ini dia merupakan zat yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri, tetapi kata tetapinya ini dia tidak bisa membunuhnya bakteri, dia hanya dapat menghambat pertumbuhannya bakteri, tetapi dia tidak bisa membunuh si bakteri. Sedangkan si fungio itu kata lainnya itu jamur. Jadi fungiostatik itu merupakan zat yang dapat menghambat pertumbuhannya si jamur, tetapi tidak dapat membunuh si jamur. Sama halnya dengan si bakteri. Fungio juga itu fungiostatik, dia hanya dia itu zat yang dapat menghambat si pertumbuhannya jamur, tetapi dia tidak dapat membunuh si jamur ini. Selanjutnya ada viriostatis, atau dia itu merupakan zat yang dapat menghambat pertumbuhannya si virus, tetapi tidak dapat membunuh si virus. Seperti nama awalannya virio. Virio itu kata lainnya bisa juga disebut dengan virus. Sedangkan statik itu dia dapat menghambat pertumbuhan. Jadi viriostatis itu merupakan dia dapat menghambat pertumbuhan si virusnya ini, tetapi dia tidak dapat membunuh si virus. Nah, pada slide ini dijelaskan mengenai definisi dari desinfeksi, di mana dia merupakan proses sterilisasi pada benda mati. Contohnya seperti pada alat-alat lab, cawan Petri, Erlenmeyer, lantai ruangan, meja operasi, dan lain-lain. Jadi disinfeksi ini dia itu proses sterilisasi pada benda mati atau proses pembunuhan mikroorganisme pada benda-benda mati. Kemudian disinfektan itu dapat dikatakan juga sebagai zat kimia, di mana gunanya dia itu kegunaannya pada proses disinfeksi. Dan seperti saya jelaskan tadi, bahwa disinfektan ini dia dapat membunuh si bakteri pada proses sterilisasi. Nah, ada juga disebut antisepsis atau sepsis, atau disebut juga dengan infeksi. Di mana pengertiannya sendiri itu dia merupakan proses sterilisasi yang dapat menghalangi terjadinya infeksi. Jadi antisepsis ini dia merupakan bagian dari prosesnya sterilisasi, tetapi dia yang menghalangi terjadinya si infeksi ini. Dia itu sifatnya itu dia tidak toksik terhadap jaringan hidup, sehingga si antisepsis ini digunakan untuk jaringan hidup. Contohnya itu seperti menghapus kulit yang disuntik dengan kapas 70%. Antiseptik yakni zat yang digunakan untuk proses antisepsis. Seperti yang saya jelaskan lagi sebelumnya, bahwa
Antisepsis itu antiseptik ataupun antisepsis dia digunakan untuk proses sterilisasi. Contohnya itu pada antiseptik penggunaan kapas pada alkohol sebanyak alkohol 70%. Nah, gunanya ini untuk menghapus kulit yang akan disuntik. Nah, pada slide ini dijelaskan mengenai waktu sterilisasi, di mana waktu ini merupakan suatu variabel yang penting dalam proses destruksi mikroorganisme dengan secara fisika maupun kimia. Nah, waktu ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena merupakan zat yang digunakan untuk membunuh si bakteri yang diberikan waktu secukupnya. Lama waktunya sterilisasi itu digunakan akan tergantung pada jumlah populasi awal dari si bakteri. Jadi dapat disimpulkan bahwa waktu ini pada sterilisasi itu sangat berpengaruh pada jumlah populasi awal dari si bakterinya. Adapun cara-cara sterilisasi dan disinfeksi. Yang pertama, ada yang namanya pembersihan, di mana pembersihan ini sudah kita ketahui dan kita sudah sering praktekkan pada di dalam laboratorium sebelum melakukan praktikum. Pembersihan yang pertama itu kita mencuci alat-alat lab yang akan kita gunakan menggunakan air mengalir ataupun air ledeng. Nah, sterilisasi ini awalnya pada alat itu kita bilas dengan menggunakan air. Jadi proses pembersihannya itu si alat ini kita cuci menggunakan air mengalir agar bakteri-bakteri ataupun mikroorganisme yang menempel pada alat itu bisa dibilas dengan air. Nah, kemudian sinar matahari ataupun sinar ultraviolet atau sinar X dengan sinar gamma. Sinar ultraviolet itu dalam sinar matahari, dia itu bersifat germisida. Nah, dia itu fungsinya dapat membunuh si bakteri dalam bentuk vegetatif maupun dalam bentuk spora. Nah, walaupun dia gunanya untuk si sinar ultraviolet ini gunanya untuk membunuh si bakteri dalam bentuk spora, dia tuh membutuhkan waktu yang harus lama. Jadi dia tuh membutuhkan waktu yang lama untuk membunuh si bakterinya ini. Hal itu disebabkan karena itu menjemur pakaian ataupun tempat tidur penting untuk membunuh mikroba patogen. Jadi kenapa menjemur pakaian itu membutuhkan waktu yang lama? Karena si sinar ultraviolet ini dia tuh membutuhkan waktu untuk membunuh si bakteri-bakteri yang terdapat di pakaian. Nah, begitupun sebaliknya dengan tempat tidur. Tempat tidur itu kita wajib dan perlu untuk membersihkannya. Nah, kenapa? Karena pada kasur-kasur itu banyak menempel bakteri-bakteri ataupun mikroorganisme yang bersifatnya itu patogen terhadap manusia. Kemudian sinar X dan sinar gamma itu dapat membunuh mikroba karena dapat merusak DNA dan menyebabkan ionisasi komponen sel lainnya. Di mana dalam hal ini si ionisasinya ini terbagi menjadi dua. Ada ionisasi positif dan ada juga ionisasi negatif. Sehingga perlu dilakukan yang namanya sterilisasi dengan cara membunuhnya si bakteri ini. Caranya membunuh itu dengan mensamakan komponen selnya. Jadi komponen selnya ini dibuat sama, contohnya seperti positif dengan positif, negatif dengan negatif.
Nah, radiasi dengan sinar X dan sinar gamma itu kegunaannya untuk proses sterilisasi benda-benda yang tidak tahan suhu tinggi. Misalnya alat lab yang terbuat dari plastik ataupun pompa suntik dari plastik ataupun obat-obatan yang terbuat dari plastik. Jadi pada proses sterilisasi menggunakan sinar X ataupun sinar gamma, dia itu sterilisasi yang digunakan itu yang tidak tahan suhu tinggi karena alat-alatnya ini terbuat dari plastik. Jangan sampai pada saat melakukan sterilisasi dengan panas yang tinggi dapat menghasilkan atau dapat membuat si alat-alat ini menjadi meleleh. Jadi pada sinar X atau sinar gamma itu pada proses sterilisasinya menggunakan alat plastik itu dia tidak tahan akan suhu tinggi karena yang disebabkan tadi alat-alatnya itu dari plastik. Nah, pendinginan itu suhu rendah dapat menyebabkan pertumbuhan dan perkembangannya si mikroba tertentu itu menjadi terhenti. Nah, caranya ini untuk mengawetkan bahan makanan yang mudah membusuk, misalnya daging. Dalam hal ini berarti dalam suhu ruangan yang rendah akan menyebabkan penghentian pada perkembangan si mikroba ini, di mana kita ambil contoh seperti makanan yang disimpan di dalam kulkas dan makanan yang tidak disimpan dalam kulkas. Nah, kita dapat melihat perbedaannya, di mana makanan yang kita simpan dalam kulkas itu akan mengalami pengawetan yang lama ataupun tahan lama. Makanan yang kita simpan dalam kulkas itu dia tahan lama, sedangkan makanan yang tidak disimpan dalam kulkas dia itu akan cepat basi ataupun berjamur. Nah, hal ini disebabkan karena pada suhu rendah ternyata bahan makanannya itu tidak akan dirombak oleh bakteri tertentu. Contohnya seperti Neisseria gonorrhea dan Treponema pallida. Nah, lemari pendingin itu dengan suhu kurang 20 derajat Celcius, dia itu dapat digunakan untuk mencegah pembusukan makanan. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa makanan yang disimpan dalam kulkas itu pengawetannya itu cukup lama. Ataupun makanan yang disimpan dalam kulkas itu tahan lama. Kemudian pemanasan itu terbagi menjadi pemanasan basah, di mana pemanasan basah ini terbagi lagi menjadi otoklav. Otoklav ini merupakan penggunaan air yang disertai dengan tekanan. Cara kerjanya itu dengan memanaskan air di atas kompor lalu mengambil uapnya ataupun alat yang ingin disterilkan itu diletakkan pada uap si air panas ini. Kemudian otoklav itu memiliki suatu ruangan yang dia mampu menahan tekanan rata-rata di atas 1 atm. Nah, cara kerjanya si otoklav ini seperti yang saya jelaskan tadi bahwa alat dan bahannya ini dibungkus menggunakan kertas, tetapi bukan menggunakan aluminium foil. Dan wadah ataupun botol yang tadi itu diletakkan dalam posisi rebah atau posisi baring ataupun posisi tidur. Kemudian si alat-alatnya ini dimasukkan air di dalam tangki. Setelah mendidih
si air ini akan membentuk uap air, lalu uap air ini dialirkan ke ruang pensteril. Nah, uap air inilah yang akan mensterilisasi si alat-alat yang ingin digunakan. Nah, uap air akan menambah tekanan. Nah, kenapa seperti itu? Karena si uap airnya ini apabila panas maka tekanannya akan tinggi. Kemudian diikuti dengan kenaikan suhu pada ruangan pensteril. Jadi ketika tercapai tekanan 1/1/2 atm dengan suhu 120 derajat Celcius, maka semua pada proses pensterilisasian si bakteri ini akan mengalami mati. Jadi dalam waktu 10-12 menit semua bentuk hidup seperti bakteri, mikroorganisme ataupun kuman-kuman yang menempel pada alat-alat tadi itu akan mati pada proses sterilisasi uap air ini. Nah, ini merupakan salah satu alat yang digunakan dalam pensterilisasian. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan merebus atau boiling. Nah, merebus ini dia tuh merupakan teknik disinfeksi termurah dan termurah. Kenapa dikatakan termurah? Karena proses kerjanya itu sangat gampang. Kita tinggal merebus air saja dalam panci, kemudian meletakkan alat-alat yang ingin disterilisasikan itu ke dalam air yang direbus tadi ini dengan waktu 15 menit. Dalam waktu 15 menit setelah si air yang dipanaskan ini mendidih. Nah, sel vegetatif mati dalam waktu 5-10 menit. Jadi pada waktu 5-10 menit alat-alat ini yang bakteri-bakteri yang menempel pada alat-alat ini dia akan mati. Kemudian tetapi spora dan kebanyakan virus mampu bertahan berjam-jam dengan cara ini. Jadi hal negatifnya si virusnya ini mampu bertahan selama berjam-jam dengan menggunakan cara merebus. Kemudian pasteurisasi. Nah, kenapa disebut dengan pasteurisasi? Karena pasteurisasi ini, cara pasteurisasi ini ditemukan oleh si Pasteur pertama kali. Jadi pasteurisasi ini yaitu teknik dengan cara disinfeksi dengan cara pemanasan. Jadi gunanya cara ini itu untuk mengurangi jumlah pembusukan di dalam seperti Pasteur mengambil contoh itu dia mengambil anggur, jadi mengambil bahan anggur. Jadi kegunaannya dia itu pasteurisasi ini dia itu teknik dengan cara disinfeksi dengan pemanasan. Nah, gunanya itu untuk mengurangi jumlah pembusukan pada anggurnya ini tanpa merusak struktur si anggur, sehingga si buah anggur ini akan mengalami tahan lama. Dia akan tetap tahan lama tanpa mengalami pembusukan yang cepat. Nah, cara pasteurisasi ini dia itu juga dapat dipakai pada susu. Contohnya itu untuk mematikan Microbacterium tuberculosis pada Microtuberculosis dan Brucella sp. Kemudian ada juga Salmonella sp, ada juga Shigella sp. Kemudian suhu dipanaskan pada 65 derajat Celcius selama 30 menit untuk gunanya ini untuk mengurangi jumlah pembusukannya pada si susu ini agar susunya ini tahan lama. Kemudian ada pemanasan kering, di mana pemanasan kering ini terbagi menjadi ada pembakaran dan oven. Kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas mengenai pembakaran. Pembakaran itu
cara yang digunakan untuk mensterilisasi yang 100% efektif, tetapi prosesnya itu ataupun cara sterilisasi ini penggunaannya terbatas. Kemudian yang kedua, oven. Oven itu rata-rata orang-orang sudah memiliki oven ataupun pada laboratorium itu rata-rata dia sudah mempunyai alat ini, alat oven. Kemudian alat oven ini untuk alat-alat yang dari gelas. Jadi oven ini digunakan untuk mensterilisasi alat-alat yang terbuat dari gelas seperti tabung RX ataupun botol ataupun alat-alat yang dari katun. Nah, pada oven ini cara kerjanya itu dilakukan pemanasan sampai dengan 170 derajat selama 1 jam ataupun dilakukan pemanasan dari 140 derajat selama 2 jam. Nah, bila ada bahan dari katun, bila ada bahan yang dari katun, kemudian kita mau sterilisasi dalam oven, suhunya itu jangan lebih dari 180 derajat. Karena apabila suhunya lebih dari 100 derajat atau 180 derajat, maka akan membuat si bahan-bahannya ini menjadi pecah. Nah, ini merupakan salah satu alat untuk mensterilisasi. Seperti yang kita lihat pada gambar, ini merupakan alat-alat yang digunakan untuk mensterilisasi alat-alat laboratorium. Nah, ada yang dikatakan juga dengan pengeringan, di mana pada pengeringan ini dia dapat menyebabkan larutan di sekeliling mikroba ini menjadi hipertonis. Kenapa begitu? Agar air ini akan keluar dari sel mikroba ataupun dapat membuat si mikrobanya mati. Jadi ketika alat-alat ini sudah disterilkan, maka dia dikeringkan. Nah, gunanya untuk mengeringkan ini agar mikroba-mikroba yang tertempel pada alat-alat itu dapat mati. Nah, pada slide ini dijelaskan mengenai gangguan tekanan osmotik, di mana gangguan tekanan osmotik ini akan diperhebat bila ditambahkan dengan garam dan bumbu-bumbu seperti pembuatan ikan asin ataupun dendeng. Nah, cara ini merupakan salah satu cara pengawetan pada bahan makanan seperti contohnya ikan. Jadi apabila ditambahkan garam, maka proses pengawetannya ini akan semakin bagus atau prosesnya akan semakin pengawetannya itu akan semakin lama dan pada dendengnya ini atau si bahan makanannya ini bumbunya itu akan terasa. Tetapi cara yang dilakukan ini itu bukan merupakan tindakan sterilisasi, tapi melainkan itu cara pengawetan seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa gangguan tekanan osmotik ini dia tuh cara pengawetan pada bahan makanan, bukan cara sterilisasi. Nah, kenapa dengan cara pengering? Karena apabila dengan menggunakan cara pengering, ini merupakan ataupun proses pengeringan ini dia dapat menyebabkan berhentinya pertumbuhan dan perkembangannya si mikroba. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa pada proses pengeringan itu dapat membuat si mikroba-mikroba yang menempel pada benda-benda yang telah disterilkan itu akan membuat si mikroba ini akan mati. Pertumbuhannya itu akan terhenti ataupun mati setelah dilakukan pengeringan. Nah, pada bakteri itu ada beberapa bakteri yang yang mati setelah dilakukan pengeringan. Kita ambil contoh seperti Neisseria gonorrhea ataupun Neisseria meningitis. Nah, sedangkan si
Streptococcus pyogenes sama Mycobacterium tuberculosis itu dia dapat bertahan sampai berminggu-minggu. Jadi pada proses pengeringan ini si dua bakteri Streptococcus dengan Mycobacterium ini dia dapat bertahan lama hingga berminggu-minggu. Jadi pada proses pengeringan ini dia tidak terlalu ampuh untuk si dua bakteri ini. Nah, proses penyaringan ataupun disebut juga dengan proses filtrasi, di mana kegunaan dari penyaringan atau filtrasi ini dia itu untuk membuat steril cairan ataupun larutan yang termolabil. Termolabil itu dapat rusak karena pemanasan. Contohnya seperti larutan serum, enzim ataupun larutan-larutan cairan antibiotik. Kita ambil contoh seperti penyaringan pada sheets yang terbuat dari asbes. Kemudian ada juga disebut dengan filter ataupun penyaringan Berkevel yang dibuat dari diatomea, dan yang terakhir itu ada namanya filter atau penyaringan Chamberlain yang terbuat dari porselin. Nah, filter atau penyaringan ini dia tuh mempunyai pori-pori yang sangat halus pada 0,1 sampai 0,2 mikrometer. Nah, sehingga si filtrasi ini atau proses penyaringan ini dia tuh bebas dari bakteri yang si bakteri, tetapi tidak bebas dari virus. Nah, kenapa tidak bebas dari virus? Karena ternyata si virus ini dia tuh masih dapat lolos dari saringan filtrasi ini. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like. Terima kasih.